Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sahabat Abscape semuanya. Kali ini di pembahasan kali ini teman-teman bersama saya Fadla, salah satu tutor Abscape di bidang keperawatan medikal bedah. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa soal-soal yang sering muncul pada UKNI tiap tahunnya atau tiap periodenya, khusus pada bidang keperawatan medikal bedah. Untuk kali ini kita akan membahas beberapa soal disertai dengan pembahasan dari opsi-opsi jawabannya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke tian soalnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian like videonya, kemudian share ke semua sosial media yang kalian punya. Baik, sahabat Abscape, di sini nantinya kita akan membahas sekitar 4-5 soal disertai dengan pembahasan di mana sebelumnya saya akan share soalnya, teman-teman silakan tebak jawabannya dan beberapa waktu kemudian kita akan langsung ke pembahasan soal. Sebelum kita masuk, saya mau promosi sedikit nih. Di Abscape untuk persiapan UKNI dalam periode ini kita mengadakan tryout nasional untuk batch 38 dan 39. Untuk batch 38 insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 Mei nanti. Sedangkan untuk batch 39-nya akan dilaksanakan tanggal 19 sampai 20 Mei. Nah, teman-teman silakan daftar. Di sini dalam satu paket soalnya akan dilaksanakan computer based test sama seperti UKNI yang sebenarnya ya. Kemudian setelah teman-teman melakukan TO dapat teman-teman lihat langsung berapa skornya, dan selanjutnya kita akan pembahasan soalnya via WA bersama tutor-tutor Abscape. Untuk teman-teman yang mau daftar silakan DM langsung ke Instagram Abscape atau nanti di sini ada kontak personnya ya, silakan dihubungi. Untuk soal 1, seorang perempuan 55 tahun dirawat dengan akut mioblastik leukemia hari kelima. Hasil pengkajian, frekuensi nadi 83 kali per menit, tekanan darah 96/78 mm raksa, frekuensi nafas 22 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius, hasil laboratorium, leukosit 21.000, Hb 7 gram per dl, trombosit 75.000, terlihat hematom pada tumit dan betis pasien. Saat ini, pasien mendapatkan terapi kortikosteroid. Apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Risiko cedera. B. Hipertermi. C. Risiko jatuh. D. Kerusakan integritas kulit. Atau E. Risiko infeksi. Baik, dari soal ini, kita lihat di sini ada data frekuensi nadi 83 kali per menit, tekanan darah 96/78, frekuensi nafas 22 kali per menit, kemudian suhu 39 derajat Celcius. Sementara hasil labor pasien, leukositnya sudah meningkat menjadi 21.000, Hb 7 gram per dl. Kemudian trombositnya 75.000. Nah, dari data-data ini, maka masalah utama pada pasien adalah B, hipertermi ya. Nah, kenapa bisa hipertermi? Kita lihat di sini. Suhu pasien sudah menunjukkan peningkatan di atas rentang normal 39 derajat Celcius. Maka masalah utama yang ditegakkan pada pasien adalah hipertermi. Mungkin teman-teman di sini tadi ada yang menjawab risiko infeksi ya. Nah, untuk opsi risiko infeksi sendiri ini kurang tepat karena risiko infeksi ini mungkin bisa kita tegakkan pada pasien di sini karena nilai leukositnya sudah meningkat. Namun ini bukan merupakan masalah utama pada pasien. Masalah utama yang kita tegakkan di sini, masalah yang kita dapati sekarang yang harus segera diintervensi adalah suhu tubuh pasien yang sudah meningkat menjadi 39 derajat Celcius, sehingga masalah hipertermi inilah yang harus kita intervensi terlebih dahulu. Seperti itu teman-teman. Untuk soal kedua, seorang perempuan 65 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam dengan stroke hari perawatan ke-10. Pasien saat ini terbaring lemah di atas tempat tidur. Saat membantu memandikan pasien, perawat menemukan daerah sakrum pasien kemerahan dan teraba panas, tetapi tidak ada luka terbuka pada sakrum.
apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Risiko luka tekan. B. Gangguan mobilitas fisik. C. Kerusakan integritas jaringan. D. Risiko infeksi. Atau E. Kerusakan integritas kulit. Kita lihat di sini teman-teman, untuk data yang kita temukan adalah yang pertama, pasien terbaring lemah di atas tempat tidur. Kemudian perawat menemukan daerah sakrum pasien kemerahan dan teraba panas, tetapi tidak ada luka terbuka. Nah, dari data-data ini, masalah yang bisa kita tegakkan adalah E ya, kerusakan integritas kulit. Kita lihat pembahasannya. Di sini terdapat kemerahan pada daerah sakrum, di mana ini menunjukkan bahwa terdapat kerusakan namun berbatas pada daerah dermis dan epidermis dan belum mencapai kerusakan jaringan. Sehingga masalah yang bisa kita tegakkan di sini atau diagnosis utama pada pasien adalah E, kerusakan integritas kulit. Kenapa bukan resiko luka tekan? Untuk diagnosis ini kurang tepat karena pada data sudah menunjukkan terdapat luka atau di sini luka dekubitus derajat 1 sehingga sudah terjadi luka tekan. Sehingga untuk resiko ini sudah tidak bisa kita tegakkan lagi. Kemudian gangguan mobilitas fisik, di sini kurang tepat karena belum ada data yang menunjukkan kekuatan otot serta kemampuan gerak dan rentang gerak pasien ini menurun. Kemudian untuk opsi resiko infeksi, ini juga kurang tepat untuk ditegakkan karena tidak ada data yang menunjukkan ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder pada pasien. Seperti ada data penurunan HB, kemudian ada leukopeni, kemudian supresi respon inflamasi, ini juga tidak ditemukan pada pengkajian. Kemudian opsi kerusakan integritas jaringan ini juga kurang tepat untuk ditegakkan karena dari hasil pengkajiannya baru terdapat kerusakan pada lapisan dermis dan epidermis, belum mencapai di bawah dari sistem integumen untuk menegakkan masalah kerusakan integritas jaringan. Seperti itu teman-teman. Untuk soal ketiga, seorang laki-laki 34 tahun mengalami sepsis hari rawatan keempat. Pasien mengatakan lemas. Hasil pengkajian perawat, frekuensi nadi 98 kali per menit, kemudian frekuensi nafas 22 kali per menit, suhu tubuh 37,9 derajat Celcius. Saat ini, pasien mendapatkan terapi antibiotik levofloxacin 200 mg intravena. Sediaan dari farmasi adalah 1 botol 500 mg per 20 ml. Berapakah dosis obat yang tepat diberikan kepada pasien? Apakah A 5 ml, B 7,5 ml, C 10 ml, D 15 ml, atau E 20 ml? Silakan sahabat EBSCAP cari sebentar ya. Dicari-cari sebentar. Baik, untuk menghitung dosis obat, rumusnya adalah dosis yang kita inginkan per dosis yang tersedia dikali sediaan. Oke, nah karena dosis yang kita inginkan adalah 250 mg, kemudian dosis yang tersedia adalah 500 mg, sedangkan sediaannya 20 ml. Berarti 250 dibagi 500 dikali 20 ml ya. Maka hasilnya adalah 10 ml. Jadi dosis yang kita berikan pada pasien adalah 10 ml dari dosis yang disediakan. Jadi jawabannya adalah C. Baik, kita lanjut ke soal 4. Seorang perempuan 25 tahun dibawa ke rumah sakit karena diare dan muntah-muntah. Hasil pengkajian, pasien tampak pucat, mukosa kering, mengeluh, lemas, dan turgor kulit melambat. Saat ini pasien mendapat terapi normal salin 0,9% intravena sebanyak 440 ml dalam 4 jam. Berapakah jumlah tetesan infus yang harus diatur oleh perawat? Di mana di sini faktor tetesannya adalah 20 tetes per menit. Nah, teman-teman, untuk opsi jawaban A 27,5 tetes per menit, kemudian B 37 tetes per menit,
C 40 tetes per menit, D 49 tetes per menit, atau E 55 tetes per menit? Silakan bicara sebentar. Oke, kita bahas. Di sini pasien mendapatkan terapi normal salin 0,9% per intravena sebanyak 440 ml dalam 4 jam. Jadi volume yang dibutuhkan adalah 440 ml, kemudian dibagi dengan waktu yang ditentukan dalam menit, karena 4 jam dikali 60, jadi 240 menit. Kemudian kita kalikan dengan faktor tetes. Jadi 440 ml per 240 dikali 20, hasilnya adalah 36,7 tetes per menit, yang kemudian kita bulatkan menjadi 37. Jadi jawaban yang tepat adalah B, 37 tetes per menit. Oke, kita lanjut ke soal 5. Seorang laki-laki 57 tahun dirawat di rumah sakit dengan gagal ginjal kronik. Pasien direncanakan untuk mendapatkan terapi hemodialisa. Saat keluarga menanyakan prosedur tindakan, perawat tidak menjawab dan menyarankan keluarga untuk menyetujui tindakan demi kebaikan pasien. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat? Apakah A. autonomi, atau B. beneficence, atau C. non-maleficence, D. fidelity, atau E. justice? Nah, silakan dijawab teman-teman. Untuk soal prinsip etik ini selalu muncul ya di soal-soal UKNI. Di sini saat keluarga menanyakan prosedur tindakan, perawat tidak menjawab dan menyarankan keluarga untuk menyetujui tindakan demi kebaikan pasien. Maka di sini prinsip etik yang dilanggar oleh perawat adalah A ya, autonomi. Baik, kita bahas. Pada kasus di atas, perawat melanggar prinsip etik autonomi atau opsi jawaban A, di mana perawat tidak memberikan referensi yang lengkap walaupun pasien atau keluarga pasien menghendaki informasi tersebut. Otonomi di sini berarti kita selaku tenaga kesehatan menghormati keputusan pasien untuk menentukan nasibnya. Dalam hal ini, setiap keputusan medis ataupun keperawatan harus memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga terdekat pasien. Otonomi berarti kemampuan untuk menentukan sendiri atau mengatur diri sendiri. Berarti menghargai manusia sehingga memperlakukan mereka sebagai seseorang yang mempunyai harga diri dan martabat serta mampu menentukan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kita lihat opsi jawaban lainnya. Kenapa bukan opsi jawaban beneficence? Beneficence artinya adalah keharusan untuk berbuat baik kepada pasien, di mana setiap tindakan medis dan keperawatan harus ditunjukkan untuk kebaikan pasien atau mengimplementasikan tindakan yang menguntungkan pasien dan keluarga. Kemudian untuk opsi jawaban non-maleficence ini juga tidak tepat, karena non-efficience artinya keharusan untuk menghindari perbuatan yang merugikan pasien, di mana setiap tindakan medis atau keperawatan tidak boleh memperburuk keadaan pasien. Yang juga artinya tindakan yang kita lakukan tidak membahayakan bagi pasien, di mana bahaya yang dapat timbul dapat diartikan segala tindakan yang membahayakan, risiko membahayakan, dan bahaya yang tidak disengaja. Kemudian untuk opsi jawaban fidelity juga tidak tepat, karena fidelity berkaitan dengan kewajiban perawat untuk selalu setia pada kesepakatan dan tanggung jawab yang telah dibuat. Ini berkaitan dengan janji atau kewajiban perawat untuk tetap setia pada komitmennya. Kemudian untuk opsi jawaban justice juga tidak tepat, karena justice merupakan sikap dan tindakan medis yang harus bersifat adil, di mana dokter dan perawat harus menggunakan rasa keadilan apabila akan melakukan tindakan kepada pasien. Jadi untuk soal ini, opsi atau prinsip etik yang dilanggar adalah prinsip etik autonomi. Baik, kita lanjut ke soal 6. Seorang laki-laki 34 tahun, buronan pencurian kendaraan bermotor, dilarikan ke IGD dengan kecelakaan lalu lintas. Hasil pengkajian, klien mengeluh nyeri pada lengan kiri, terdapat luka robek pada pelipis, GCS 12.
perawat dan tim medis segera melakukan tindakan kepada pasien. Nah, apakah prinsip etik yang tepat diterapkan oleh perawat? A. Fidelity, B. Justice, C. Autonomy, atau D. Beneficence, atau E. Non-maleficence. Silakan ditebak dulu teman-teman. Baik, kita lihat di sini bahwa pasien yang datang adalah buronan pencurian kendaraan bermotor. Kemudian, perawat dan tim medis segera melakukan tindakan pasien. Maka, prinsip etik yang tepat diterapkan oleh perawat di sini adalah B, justice ya. Pada kasus di atas, perawat harus menerapkan prinsip etis justice dalam memberikan asuhan, di mana prinsip justice merupakan sikap dan tindakan medis dan keperawatan harus bersifat adil bagi semua individu, di mana setiap individu mendapat tindakan atau kontribusi yang sama. Jadi, walaupun pasien di sini merupakan buronan, pasien tetap mendapatkan perlakuan medis atau tindakan medis tanpa harus membedakan status pasien. Kita lihat opsi jawaban lain. Mengapa bukan fidelity? Fidelity ini selalu berkaitan dengan kewajiban perawat untuk selalu setia pada kesepakatan dan tanggung jawab yang telah dibuat. Artinya, kewajiban perawat untuk tetap setia pada komitmennya. Sedangkan opsi jawaban autonomi ini juga tidak tepat karena otonomi berarti menghormati keputusan pasien untuk menentukan nasibnya. Dalam hal ini, setiap keputusan medis atau keperawatan harus memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga terdekat. Nah, prinsip autonomi ini biasanya selalu berkaitan dengan persetujuan untuk dilakukan tindakan atau informed consent kepada pasien dan keluarga. Sedangkan opsi jawaban beneficence ini juga tidak tepat. Beneficence adalah keharusan untuk berbuat baik kepada pasien, di mana setiap tindakan medis dan keperawatan harus ditujukan untuk kebaikan pasien atau mengimplementasikan tindakan yang menguntungkan bagi pasien dan keluarga. Kemudian opsi jawaban non-maleficence ini juga tidak tepat, karena non-maleficence yaitu keharusan untuk menghindari berbuat yang merugikan pasien, di mana setiap tindakan medis atau keperawatan tidak boleh memperburuk keadaan pasien. Jadi, pada kasus ini jawaban yang tepat adalah prinsip etik justice. Demikianlah untuk pembahasan soal kita hari ini. Semoga apa yang udah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya ya. Terus di sini saya ingatkan lagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, kemudian like video ini, lalu share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya supaya teman-teman lainnya juga bisa belajar di channel EBSCAP ya. Terus untuk persiapan UKNI teman-teman supaya lebih afdal lagi nih untuk latihan 180 soalnya, jangan lupa untuk ikutan di tryout nasional EBSCAP yang untuk batch 38 akan dilaksanakan tanggal 15 sampai 16 Mei ini. Kemudian akan ada satu kali lagi di batch 39 itu tanggal 19 sampai 20 Mei 2021. Nah, biaya pendaftarannya masih sama, 85.000. Di sini teman-teman bisa mengerjakan 180 soal dalam waktu 180 menit secara online ya. Kemudian setelah tryout, teman-teman bisa langsung lihat nilainya berapa, dan yang paling spesialnya lagi nih, teman-teman juga punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah door prize sebesar Rp500.000 untuk peserta terbaik. Jadi ini menguntungkan sekali. Nah, jangan lupa daftar. Ini nanti ada nomornya di bawah ya, di bawah apa di samping. Silakan hubungi untuk pendaftarannya. Baik teman-teman, untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.